Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya terus meneguhkan kita dan kita mau terus mendekat kepadanya. Hanya dekat Allah. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kau lindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin Puji hormat kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan berkat kekuatan baru, hari yang baru ya Bapa, yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat kami sudah melewati pesta demokrasi Tuhan, Engkau memberikan kondisi yang aman, sejahtera ya Bapa, dan kami percaya Tuhan hari-hari seterusnya Tuhan juga memberikan kondisi yang aman, sejahtera ya Bapa. Saatnya Tuhan kami butuh makanan rohani ya Bapa, makanan yang untuk menguatkan iman kami,
meneguhkan iman kami untuk menjalani hari-hari mendatang ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan hanya firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan hidup kami ya Bapa. Firman-Mu yang terus memberikan kekuatan dalam kami menjalani hari-hari ke depan ya Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon Kau kuduskan kami agar kami layak untuk menerima berkat firman-Mu ya Bapa. Dan kami percaya kuasa urapan dari Allah turun atas hamba-Mu Bapak Gembala yang disalurkan berkat firman-Mu malam hari ini ya Bapa. Dan kami mampukan kami untuk kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya Bu Retno. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom semua keluargaku. Puji Tuhan. Keluargaku semua, pada hari-hari ini kita sudah memasuki masa Prapaskah, ya. Masa Prapaskah. Di dalam perjalanan ada Via Dolorosa, jalan salib dan sebagainya. Dan ada gereja tertentu yang sedang menjalankan puasa pantang dan lain sebagainya. Ya sudah, itu masing-masing tradisi gereja, disilakan saja ya. Setiap anak-anak Tuhan yang tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan dan usaha membawa diri lebih dekat kepada Tuhan. Itu bagus. Dan bahkan itu tujuan saya sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan. Ingin membawa semua anak-anak Tuhan ya menikmati satu hubungan yang dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita baca ayat ini. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 4. Bantu anak saya Bagus Putra, silakan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Semua katakan amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayat 2 dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini adalah kerinduan hati semua hamba Tuhan. Ya, mendambakan agar gereja Tuhan, jemaat di sini digambarkan sebagai perawan suci. Ya, adalah dibawa semakin dekat dan dipertunangkan dengan Tuhan Yesus. Waktu kedatangan Tuhan itulah nanti dikatakan perkawinan anak domba Allah. Sekarang ini kita sedang dipertunangkan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kalau tanya di sini semua pelayan-pelayan Tuhan, kerinduannya pasti sama. Ingin membawa semua anak-anak Tuhan, anak-anak rohani, itu semakin dekat, nempel sama kekasihnya Kristus. Seperti itu. Ya. Tidak ada tujuan lain. Saya utamakan seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Makanya bukan ingin menanamkan jemaat itu memiliki pemikiran yang berbeda. Kadang-kadang orang mau dekat sama Tuhan atau enggak, itu kan urusanku gitu ya. Saudara-saudara, mungkin segelintir orang kadang ada yang bersikap gitu. Tapi saya imani, saya yakini setelah saya menyampaikan kebenaran ini, saudara akhirnya tahu hanya pengantin perempuan yang bertemu pengantin laki-laki lah yang betul-betul akan menikmati kebahagiaan kekal. Makanya sekarang selagi hidup tuh kita terus ya usaha dekat sama dia. Nah, sebagai hamba Tuhan,
Mungkin ada yang menilai sok rewel, ya, kok ngirim konten sesuatu, kata-katanya, ayo semangati saudara yang lain, ya. Ini hiduplah dalam kuasa firman. Itu karena apa? Saking saya sangat mendambakan, ya, bahwa semua anak-anak Tuhan yang selalu saya sebut keluarga besarku, itu semua betul-betul, ya, menjadi perawan suci sampai ketemu Tuhan Yesus. Ini tentu suatu ilustrasi, ya, jangan lupa jemaat kan ya ada laki-laki juga. Oh lah iya, di sini sedang dibayangkan perawan suci, perawan yang tak bernoda, ya, dibawa datang kepada Tuhan. Mau dipersunting oleh Tuhan. Nah, siapa? Gereja Tuhan. Ya laki, ya perempuan, seperti itu. Dari situlah saya tiap kali menyerukan, ya, jangan sampai terpengaruh oleh yang lain. Seperti ayat ini Paulus mengatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, selalu, saudaraku, tiap ada kesempatan saya sampaikan. Menjelang Sinja, orang tanya, ada keluargaku di sini yang di Batu Licin dan ada di tempat lain juga tanya yang sama tentang Sinja, merayakan hari raya tentang hari musim semi. Kenapa enggak? Boleh-boleh saja. Kumpul keluarga. Ya contohnya, ya salah satunya ngirim-ngirim kue ranjang, ya kan. Saya dapat, terima kasih, puji Tuhan. Ya, karena itu awet, jadi saya biarkan dulu. Ya, kan lama-lama keras. Ya, katanya digoreng pakai telur bisa, ya, atau di steam, didang, gitu ya, potong-potong kasih kelapa, gitu ya, makan. Terasa seperti di Guangzhou. Iya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Nah, saya bilang apa salahnya? Ya enggak apa-apa. Yang enggak perlu kita lakukan, cari ramalan-ramalan. Ya, cari orang pinter. Saudaraku ini kasih Tuhan. Datang pada Tuhan. Dia adalah konselor yang ajaib, penasihat ajaib. Di dunia ada orang yang ngaku diri pinter atau barangkali paranormal. Dia hanya bisa kasih barangkali ramalan. Tapi dia tidak bisa mengubah sesuatu. Maka untuk menghibur biasanya dikasih penangkal-penangkal. Kalau siumu apa, kamu lebih baik warna apa. Di rumahmu lebih baik ditanami apa. Iya kan? Seperti itu. Macam-macam saudaraku ini kasih Tuhan. Ada yang ngomong, enggak baik depan rumah ditanami asem. Ya iyalah, saya pikir kenapa ya? Nah, asem itu ya gede gitu. Itu ditanamnya kan dari kelingsi, ya toh. Makanya ada yang pernah cerita, lah ya, orang nabrak kecamba, tahu kecamba ya saudaraku? Iya, terus kenapa? Walah, fatal. Saya tanya, kecambanya apa? Kecambanya asem katanya. Ya, jadi tanaman kelingsi itu. Saya tanya, kecamba umur berapa hari? Oh, umurnya 20 tahun. Jadi pohonnya segini. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang ada yang memberikan satu penghiburan gitu ya. Wah, kamu ada sialnya. Untuk menangkal sial harus begini dan begitu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana Pak? Kalau di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan kasih tahu. Semua sialmu, kalau engkau datang sungguh-sungguh pada Yesus, semua sialmu diangkat oleh Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Diangkat. Yesus di atas salib itu dikatakan mengangkut semua kutuk. Ya, dan di atas kita diganti berkat. Jadi kutukan, sial, apes, jong, ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan.
Itu Tuhan yang dapat menyelesaikan. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan selalu saya sampaikan. Dan nampaknya juga kayak diberikan satu ada passion tertentu gitu di pelayanan gereja kita ya. Karena kalau saya bilang saya itu bersama tim ya. Ada para evangelis, ada diaken, ada pelayan-pelayan Tuhan semua. Saya tidak kerja sendiri. Nah, selalu Tuhan kirim orang-orang yang berlama-lama. Sudah Kristen, lahir Kristen, sudah di gereja sejak sekolah minggu, tapi terus berangkat perjalanan hidupnya masih kompromi dengan hal-hal yang sifatnya itu tahayul-tahayul, mitos-mitos. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat membahayakan. Saya mau sampaikan, pasti membawa tidak selamat. Karena yang selamat itu yang nempel pada pokok sumber keselamatan. Siapa sumber keselamatan? Tolong. Iya, Tuhan Yesus. Kalau kita nempel sama dia ya jelas pasti. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara ibarat pohon, membiarkan ya ditempeli benalu, lambat cepat pohon hidup kita mati. Ya, semua nutrisi pokok hidup kita disedot. Di samping rumah saya ini, di pohon mangga juga ada penalu. Kelihatan kalau dari bawah kok bagus ya, ada bunganya. Ya, saudara, bunganya kayak melati kayak gitu. Di sebelahnya lagi ada pohon mengkudu. Saya kok ada daunnya aneh, kok ada bunganya. Saya amati sama. Ya, ada benalu. Dan ranting yang ditempeli benalu, lama-lama kurus, benalunya gendut. Nah, iblis itu seperti itu, saudara. Seperti benalu. Ya, makanya dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita mungkin sudah tidak lagi kompromi main-main dengan kuasa-kuasa kegelapan. Seperti itu. Tapi perlu waspada. Kaitan dengan ya adat-adat tertentu yang membawa kepada ya kompromi kepada hal-hal yang sifatnya spiritual, penyimpangan. Ya saya sebagai orang tua harus ngomong ini kepada saudara-saudara. Ya. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan. Karena di sini aku takut kalau kamu disesatkan. Seperti siapa? Seperti ya Hawa itu. Nah saudara kalau mau lihat itu di dalam kitab Kejadian, coba kita beralih ke sana, kasih batas kalau Alkitab saudara manual, book ya, di dalam ayat yang kita baca tadi, kita beralih ke Kejadian pasal 3 ayat 5 dan 6. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kita lihat ini, jadi Paulus merujuk kepada Kejadian 3 ayat mulai 1 boleh sampai nanti ayat yang ke-15. Itu kalau total ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Di mana ayat 1 itu prosesnya ya dari pasal 3 itu. Kemudian iblis membolak-balik kebenaran firman Allah. Makanya hati-hati. Kalau saudara ketemu, bahkan orang labelnya kayaknya evangelis. Ya atau pendeta sekalipun. Tapi kemudian ajaran-ajaran yang ditekankan itu mentitik beratkan kepada hal-hal yang sifatnya sensasional gitu ya. Untuk bisa mengangkat derajat diri gitu. Ya, kadang-kadang terjadi orang yang datang di situ katanya dinubuati ya. Wah, di dalam hatimu ini begini-begini. Nanti kalau ada orang konsultasi, entah suami konsultasi tentang istrinya gitu. Langsung aja. Pendeta enggak mau ya tahu bagaimana latar belakang mesti dalam tuntunan pastoral itu kayak apa. Oh, pasanganmu itu bisa istri, bisa suami. Di dalam hatinya masih ada ular gede. Aku lihat dari sini.
Yang gitu-gitu itu tidak ada di Alkitab itu loh ya. Nah, saya pesankan, kalau saudara ketemu model-model kayak gitu, yang ujung-ujungnya itu nanti menanamkan ya suatu akar ketidakdamai sejahteraan suami istri, orang tua anak, ya itu pasti bukan dari Tuhan. Kuncinya itu damai sejahtera. Makanya kalau urusan keluarga, saya minta ayo dua-duanya datang. Saya kasih dua-duanya kesempatan ngomong. Itu baru rada semi-semi objektif. Tapi kalau sendiri mesti subjektif. Semua menurut ukuran diri. Nah kadang-kadang ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan supaya nampak wah ya berhikmat begitu. Wah malah terkesan kayak praktek perdukunan. Ada yang begitu-begitu, bukan tidak ada. Saya kan sudah malang melintang ya dalam perjalanan pelayanan dari proses di penginjilan sampai penggembalaan. Ya saudaraku, di tahun 83 baru 40 tahun sekian lah ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya yakin masih Tuhan akan kasih kesempatan banyak pengalaman lagi untuk bisa nuntun semua. Zaman dulu ada istilah sedikit-sedikit kelepasan. Ya. Nah, itu biasanya datang geruduk gitu, ada tim atau apa gitu. Kelepasan harus ditandai dengan muntah-muntah. Muntah-muntah, kalau sudah muntah, tidak ada bercak darah-darah, dianggap setannya belum keluar. Ya, saudara-saudara ini kasih Tuhan macam-macam. Nah, kalau setan sudah diusir keluar, kita undang Roh Kudus masuk. Orang yang bersangkutan sudah tidak main klenik, tidak main perdukunan lagi, ya sudah beres. Setan itu tidak akan masuk kecuali dibukakan pintu. Tuhan Yesus kan gitu kan. Aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk, barang siapa buka pintu, aku akan masuk. Lah itu pun juga diciplak sama iblis. Jadi hakikatnya iblis itu tidak bisa sembarangan. Sudah diusir keluar, masuk lagi. Diusir keluar, masuk lagi. Sehingga ini model kekristenan yang mulek aja seperti itu. Dan itu dianggap kayak kepuasan. Tidak puas, itu justru suatu ikatan yang bodoh. Nah makanya saya bilang, jangan jadi Kristen pasien. Tapi jadilah Kristen ya solusi. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau pasien itu selalu hidupnya minta perhatian. Dan nanti tidak terpenuhi harapannya, bisa kecewa, bisa ini, bisa itu. Tapi kalau saya dan saudara sadar sebagai dokter atau minimal nakes ya, tenaga kesehatan. Ya memang kita berkutat menangani orang-orang sakit. Dokter itu walaupun mungkin ada orang yang kalau konsultasi maunya didengar panjang-panjang. Makanya kalau ya psikiater apa atau psikolog ya ada batas. Per berapa menit kalau semakin populer semakin bonafit mahal. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus seperti itu. Bagaimana seorang dokter? Ya pasien maunya seneng aku mbak dokter itu. Kenapa? Iku nek jelaskan jelas. Kemudian dia mau dengarkan kalau kita cerita. Padahal pasien yang lain antri. Kayak kawan saya itu ya. Buka praktek dokter mulai jam 4 atau jam 5 pagi itu sekarang. Itu non-stop sampai ya sore hari. Ya, bayangkan. Kalau sampai tidak memperhatikan kesehatan sendiri ya bisa kena gangguan lever segala macam kan. Kecapean. Ya, tapi itulah konsekuensi seorang dokter. Ya faktanya ya banyak sehatnya lah kalau dokter. Kita imani saja ya. Dokter-dokter di sini ya. Nakes-nakes di sini. Puji Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya nempel sama Tuhan. Kayak dokter tuh kalau ketemu suatu case yang rada sulit. Kalau dokter yang bijaksana ngomong, baik untuk ini saya akan tanyakan kepada guru saya. Ya, dosen saya. Wah itu saya salut. Saya ketemu beberapa dokter seperti itu ya. Saudara, kita juga begitu. Kalau kita jadi dokter, jadi nakes. Dalam banyak hal kita terus nempel sama Tuhan. Dengarkan banyak omongannya Tuhan, nasihatnya Tuhan. Kita teguh. Jadi Kristen tidak pasien, jadi pasien. Pasien rewel sekali ya. Betapa nakes itu ya tetap manusia ya. Kalau umpamanya di rumah sakit, nangani ya. Siapa yang di rumah sakit itu
Kan datanya ada, saudara. Kalau saudara umpamanya Kristen gitu, ya kan data kan ada di situ. Bisa kan berpikir, ini Kristen biasanya nggak gini ya, tapi kok ini kok begini ya. Terus nanti ditelisik lagi, gereja ndi ya, loh saudara. Terus ujung-ujungnya tabernakel. Gitu. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, umpama gitu, nggak enak. Ya, ayo jadi Kristen, ya dokter, tenaga medis, ya bukan pasien. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau sudah seperti itu, maka tadi saya omong, ayo kaitannya pemilu, sudah selesai, kita bersyukur ya. Saya itu kan ngempet aja. Ketika orang ini ngomong begini, begitu, jemaat dia bilang, ya, wis pokoknya tiga-tiganya ini bagus. Ya nanti salah satu yang jadi. Ya bener kan, ngomong saya bener kan. Kemarin kan hitungannya sampai sekarang kan, ya yang paling banyak siapa, yang urutan kedua siapa, tiga siapa. Ya nggak mungkin. Terus ya jadi semua itu ya. Nggak tahu kalau wes ayo yuk kolaborasi gitu ya. Ya gak ngerti ya. Tapi nggak ada konstitusinya begitu. Itu sebabnya keluargaku semua yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, hati-hati ya, jangan sampai juga, ini yang perlu saya sampaikan. Kalau sudah Anda berkait dengan tahyul-tahyul, jangan hidup dalam kekhawatiran sekarang, ini intinya. Karena kekhawatiran itu juga membuat kesempatan iblis masuk. Ya, maka intinya sudahlah, saya mendambakan seperti Paulus mendambakan, keluarga besarku itu betul-betul ya memiliki keberadaan yang sadar. Aku ini sedang dipertunangkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya terus berusaha ya, dorong, bicara tentang ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, coba kembali ke 2 Korintus tadi, saudara-saudara. 2 Korintus pasal 11. Ayat yang ke berikutnya, tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini kewaspadaan yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Apalagi sekarang era komunikasi begitu luas. Ya, melalui media sosial. Saudara-saudara, apa saja. Ya, kalau YouTube panjang, kita masih bisa lihat itu runtut. Walaupun itu pun juga bisa dimodifikasi. Orang niat yang nggak bagus pun juga ya berbagai cara sekarang ini kan, saudaraku. Apalagi kalau mungkin TikTok ya, sepotong yang benar diambil yang buruk, diekspos melalui TikTok umpamanya. Itu juga bisa. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waspadalah tentang Yesus yang lain, tentang Injil yang lain. Nah, itu sebabnya dalam proses pengkanonan, jadi pengkanonan itu penyengsoran kitab-kitab ya oleh bapak-bapak gereja pada waktu dalam sejarah dulu. Kemudian diperiksa data-datanya yang jelas. Ketika ada umpamanya tiba-tiba muncul di pertengahan perjalanan ada The Gospel of Judas, The Gospel of Thomas, The Gospel of Maria Magdalena umpamanya. Jadi Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena yang isinya kadang-kadang ada yang ini bentuk tradisi. Ada yang sejarahnya gak jelas. Ada hal yang aneh-aneh. Nah, itu sengaja atas doa bapak-bapak gereja sepakat akhirnya ini disensor. Jadilah sekarang Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang dipegang oleh seluruh umat Kristen di dunia. Khususnya Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Tapi bicara Perjanjian Lama itu justru dalam terjemahan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin ya. Itu
dipegang oleh orang Yahudi juga, penganut agama Yudaisme. Orang-orang Yahudi yang menganut ini loh agamanya seolah agama Musa, begitu. Jadi jelas, runtut sejarah datanya itu jelas. Makanya kalau orang bilang kitab yang dipegang orang Kristen itu sudah dipalsukan, kita tanya balik, yang asli yang mana? Nggak tahu, ya pokoknya sudah dipalsukan. Lah kalau kita memberikan jawaban, mau dibilang palsu gimana? Wong akar sejarahnya itu adalah orang Israel Yahudi, ribuan tahun proses penulisan Alkitab itu. Kitabnya masih ada sampai sekarang. Iya kan? Dan itu diterjemahkan ke berbagai bahasa. Jadi kalau nggak asli bahasanya, ya memang nggak asli karena ini diterjemahkan. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Madura. Saya di mini perpustakaan saya ini komplit ini. Bahasa apa aja ada. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau mau yang asli, ya bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya. Khususnya dalam perjanjian lama itu. Nah, sedangkan perjanjian baru memang orang-orang Yudaisme sebagian besar tidak menerima itu. Kecuali orang Yahudi yang masuk klasifikasi kerennya sekarang disebut Yahudi Mesianik. Itu yang sudah mulai mempercayai bahwa Mesias itu adalah Yesus itu Mesias. Menanti kedatangan Yesus yang Mesias. Yang lain masih nunggu, Mesias mana? Kapan engkau datang? Nah, itu saudaraku itu di kelompok orang Yahudi. Nah, ini supaya saudara tahu. Jangan sampai kita kemudian ketarik dalam pengertian-pengertian yang seperti itu. Nah, kemudian juga kita mengucap syukur, ini poin lain. Bahwa kalender Indonesia sudah per tahun 2024 peringatan-peringatan Hari Raya Kristen, kita semua sudah tahu ya, dari waktu lalu juga saya sampaikan, yang disebutnya dulu kematian atau wafat Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, ya. Sekarang dipakai Yesus Kristus. Wah, itu kita bersyukur ya. Loh, kenapa? Nah, jelas berbeda gitu loh. Ketika ini oleh saudara-saudara kita di dalam iman kepercayaannya dianggap sama. Tapi kita mau sama-sama kan juga tetap gak sama. Satu contoh ya, tolong perhatikan ini buat kita semua. Bahwa Bunda Yesus Kristus itu yang kita kenal Maria. Kemudian ada yang dalam terjemahan bahasa Jawa ya, Alkitab kita bahasa Jawa disebut Maryam, ada yang nyebut Dewi Maryam. Nah, saudaraku, tidak masalah. Tapi ketika dianggap bahwa Yesus itu anak Miriam, sebetulnya juga tidak masalah, wong itu kan dialek gitu. Maria, kemudian Maryam, Miriam. Tetapi menjadi berbeda ketika Miriam yang dimaksud itu adalah saudara dari Harun dan Musa. Yang dari zaman Yesus ke belakang itu 1.500 tahun atau 2.000 tahun. Gitu loh. Nah kalau kita kan jelas tahu. Miriam itu adalah saudara Musa dan Harun. Oke, siapa ibunya Maryam? Yochebed. Siapa bapaknya Maryam? Amran. Di sana disebut bapaknya Miriam itu adalah Imran. Ya enggak apa-apa kalau hanya selisih nama. Tetapi wong ini selisih ribuan tahun. Ya. Jadi kalau gitu gimana? Ya beda. Apalagi kalau kita bicara tentang Yesus, ini prapaskah kan? Jadi supaya nanti saudara jelas. Yesus yang kita imani, yang diberitakan sejak 2000 tahun silam adalah Yesus yang benar-benar disalibkan. Benar-benar mati. Saksi itu pengikut-pengikut dan saksi-saksi juga yang di luar pengikut Yesus. Penulis-penulis Yahudi yang sampai meninggalnya juga nggak jadi Kristen. Mereka menulis sejarah tentang pada saat itu terjadi penyaliban. Salah satunya adalah nama ya Yesus yang digelari ya raja orang Yahudi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kemudian di kepercayaan lain, dan itu sah-sah saja.
Asal jangan maksakan itu kalau itu sama dengan Yesus kita gitu. Dikatakan tidak mati Yesus. Digantikan orang lain yang dimatikan. Nah jelas tidak sama. Kisah Yesus itu jauh lebih awal, saudaraku. Beda 600 tahun lebih dulu. Kan gitu. Jadi kalau kemudian ada kisah yang lain, setelah itu 600 lebih ada kisah lain, ya monggo. Tetapi jelas itu bukan. Kemudian Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, disaksikan banyak orang. Jelas. Karena kematian itu penting. Kematian Yesus menggantikan tempat kita di alam maut. Itulah yang menyebabkan tidak diperlukan ya atau tidak ada tempat lain bagi orang yang ingin menjadi suatu penyelamat gitu loh umpamanya. Kenapa? Lah sudah diselamatkan oleh kematian Yesus Kristus. Nanti saya akan ajak saudara baca ayat-ayat ya. Saya jelaskan dulu, nanti tinggal kita baca ayat-ayat. Supaya nanti pasca ini kita semakin jelas gamblang, cetha welo-welo. Kemudian yang paling sangat-sangat menunjukkan ketidaksamaan. Ya, nah, ya tidak masalah, wong tidak sama. Kita tidak maksa harus itu punya saya dipakai, enggak juga. Tapi juga jangan paksakan itu agar saya mengimani, mempercayai seperti itu. Kan gitu. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Amran dan Yohebed itu adalah orang Israel atau Ibrani dari suku Lewi. Itu jelas ayatnya di dalam umpamanya, enggak usah dibaca. Keluaran pasal 2 ayat 1. Ada orang Lewi menikah dengan orang Lewi. Siapa? Yohebed dan Amran. Kemudian nanti melahirkan ya anak terkecilnya Musa. Sebelum Musa ada Miriam, ada Harun. Ya, makanya Harun itu bergelar sebagai imam besar. Karena yang jadi imam itu harus dari suku Lewi. Ya, nangkap ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sedangkan Tuhan Yesus itu dari jalur kesukuannya bukan Lewi, tapi Yehuda. Makanya disebut singa dari Yehuda, itu maksudnya dia dari suku Yehuda. Satu suku dengan Daud, bapak leluhurnya. Makanya Yesus itu selalu diteriaki, dipanggil orang-orang yang minta tolong. Yesus, anak Daud. Ya kan? Kenapa? Ini dari suku Yehuda. Kalau begitu, tolong saudara yang jawab. Sama atau beda? Yesus kita ini. Iya. Kemudian Paulus juga mengatakan, ya ada Injil yang lain. Lah Injil yang lain yang kisahnya tentu tidak seperti yang ada di dalam Alkitab kita. Ya berarti ya kita tidak mau terima itu. Kan gitu. Perkara itu dipercayai orang lain, saudara kita yang lain, monggo, ya kan? Monggo, tidak masalah. Sekarang dalam pemikiran Injil, kalau konsep kepercayaan lain, seolah-olah gini, Mazmur atau Jabur itu dibawa oleh Nabi Daud. Kemudian Taurat dibawa oleh Musa. Kemudian Injil itu dibawa oleh Yesus. Seolah-olah Yesus bawa kitab itu. Nah, apakah demikian dalam iman Kristen? Sama sekali tidak. Yesus bahkan tidak pernah menuliskan, ya kan, tulisan yang kemudian disebut Injil. Kalau gitu bagaimana di dalam perspektif iman Kristen? Maka perspektif iman Kristen adalah Injil yang dalam bahasa aslinya itu disebut ya evangelion atau berita sukacita, karena isinya adalah kisah tentang Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Nah, ditulis oleh banyak orang, oleh tahun yang tidak bersamaan, terus proses. Itulah perjanjian baru. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, maka apakah ini firman Tuhan? Ya. Lu kok ditulis oleh manusia? Ya iya. Tetapi manusia itu menulis
dalam tuntunan Roh Kudus. Itu jelas kalau kekristenan itu kan data, ya dalilnya itu jelas seperti itu. Ya, kita tidak mengatakan bahwa Injil itu ceblok dari langit. Tidak. Itu sebabnya malam ini juga perlu saya sampaikan, perlu kita waspadai. Waspada tidak berkait dengan orang itu mempercayai versi Injil seperti itu atau Yesus Kristus yang begitu, ya silakan. Tapi kita tidak menerima itu. Ini loh Injil yang 600 tahun lebih ya mengisahkan tentang Yesus dan sebetulnya apa Injil itu sendiri. Coba kita akan lihat Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Semua katakan amin. Jelas dulu ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, ini kaitannya bangsa pilihan keturunan Abraham secara jasmani, ya, tetapi juga orang Yunani, itu mewakili bangsa-bangsa lain yang dalam konsep keyahudian zaman dulu, yang non-Yahudi itu semua dianggap bangsa. Ya kafir gitu ya, seolah-olah begitu. Jadi Yunani itu mewakili bangsa-bangsa lain termasuk saya dan saudara orang Indonesia. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nanti jadi pokok khotbah sendiri ini ya, tentang orang benar itu akan bertitik tolak pada iman ya. Dan orang benar akan hidup oleh iman. Yang gimana ya nanti satu hari. Jadi inilah Injil. Kenapa disebut kuasa Allah? Nah, coba lanjut kita buka 1 Korintus 15. Ayat 3 dan 4. Inti sarinya Injil, esensinya Injil itu. Jadi sekali lagi, Yesus tidak pernah bawa kitab Injil. Tetapi Alkitab kita itu, khususnya Perjanjian Baru, menulis semua kisah perjalanan yang memang diizinkan Allah untuk ditulis dan dipahami dalam Perjanjian Baru itu. Sedangkan Perjanjian Lama secara samar-samar, di sana banyak penggambaran tentang akan datangnya Sang Mesias Juru Selamat itu. Contoh aja di Yesaya, itu kan banyak hal ya kan. Dia disebut penasihat ajaib, bapak kekekalan, dan seterusnya. Akan lahir seorang laki-laki diberi nama Immanuel. Jadi kata Immanuel itu sudah muncul 600 sekian tahun, hampir 700 tahun sebelum Natal. Ya itulah perjanjian ya lama. Ya saya kan perjanjian lama kan. Perpindahan perjanjian baru kan dari Maleaki terus ke Matius. Nah antara Maleaki Matius itu jaraknya kira-kira 400 tahun. Nanti akan ada penjelasan tersendiri. Saudaraku ini kasih Tuhan. Dinamakan masa seolah-olah Tuhan tidak berfirman. Tapi di situ secara dunia termasuk ada Iskandar the Great ya. Kekuasaan Yunani dan sebagainya. Terjadi penguasaan-penguasaan. Banyak hal yang harus disampaikan kalau di situ. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Begitu intinya di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan ya. Yang sangat penting berarti apa? Ya ini esensinya ini. Ya saripatinya, saripati Injil itu ini. Apa itu? Yaitu apa yang kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya. Jadi intinya itu di sini. Makanya kalau mau menghilangkan kematian Yesus
Karena kematian Yesus itu kan artinya turun ke alam maut kan. Saya sudah berulang-ulang kan untuk menyampaikan itu. Itu gak bisa digeser. Karena di situ intinya iman Kristen, ya, di mana dibukakan sebuah misteri, ya, kegelapan, di mana manusia turunan Adam tuh kalau berdosa mati langsung disedot masuk alam maut. Nah, waktu Yesus dinyatakan mati itu dia turun ke alam maut. Untuk apa? Mematahkan iblis yang berkuasa atas maut. Sesuai dengan Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 17. Boleh nanti kalau selesai ibadah saudara baca 2 ayat 14 itu. Yesus datang. Ya, turun ke alam maut. Nah, itu sebabnya perlu dinamakan mati. Mati itu pindah alam. Ya, dalam iman Kristen itu mati itu pindah alam juga. Tapi tubuh mesti ditinggal kalau kita. Tapi kalau Tuhan Yesus saya yakini seluruh keberadaannya itu yang turun ke maut, keluar dari maut, menampakkan diri, kemudian saat ya hari ke-40 dari menyatakan diri dia naik ke surga disaksikan oleh banyak orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, gak bisa digantikan. Jadi kalau ada, oh itu ada orang yang diserupakan seperti Yesus. Jadi yang dimatikan bukan Yesus. Yesusnya masih hidup terus diangkat. Ya berarti itu bukan Yesus Kristus yang kita imani. Iya kan? Yang disebut anak Allah dan anak manusia. Ya, kenapa disebut anak Allah? Karena memang dia adalah Sang Firman itu sendiri yang turun dalam wujud. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya saya harus mengajar baik-baik. Saya yakin sepakat rekan hamba Tuhan, sejawatku semua, untuk terus kita mengajar anak-anak Tuhan. Memahami prinsip-prinsip penting ini. Supaya semua tumbuh di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Lanjut, kita baca lagi ayat 1 Tesalonika pasal 2. Ayat 7 dan 8. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ya, itu sebabnya Paulus berkata seperti ini. Dan ini juga saya terapkan di dalam hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, maka sejauh Tuhan masih memberikan amanat, tugas, mandat untuk saya lakukan, kerjakan, saya akan kerjakan. Sampai nyawa saya ya lepas dari tubuh. Sejauh Tuhan memberi kepercayaan. Ya. Jadi kenapa? Karena saya mendambakan anak-anak Tuhan, keluarga besarku semua. Itu betul-betul ya tidak tergoda, tidak terpengaruh, tidak kemudian sampai meleset iman. Kalau saya sudah mengajar sedemikian, ya, yang sudah ada segelintir orang yang sampai pindah server, pasti bukan karena pengajaran yang gak jelas, tetapi karena suatu kepentingan tertentu. Karena ada suatu kepentingan pribadi diri kita juga gak ngerti. Dan sah-sah saja itu hak setiap orang. Tapi tetap kita doakan agar ya dapat kemudian satu hari mengerti maksud kehendak Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 14-16. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengajar jauh lebih mudah dibanding harus menjadi teladan. Tapi itu sebagai konsekuensi seorang ya hamba Tuhan. Itu sebabnya saudara tentu melalui proses perjalanan waktu, di sana Tuhan membawa saya semakin hari semakin tambah dewasa. Ya, dalam iman, dalam rohani. Ketika saya mengajar tentang bagaimana orang ya mau bersungguh-sungguh kalau saya sendiri tidak bersungguh-sungguh. Saudaraku, mau mengajar orang dalam ketekunan kesetiaan bagaimana kalau saya sendiri tidak dalam ketekunan kesetiaan. Ya, bagaimana saya bisa mengajar orang tentang ayo dalam kehidupan ini kita yang sudah terima berkat double porsi, sorga, berkat selama di dunia, ya kita bawa korban syukur kita, datang ke hadirat Tuhan tidak dengan tangan hampa,
Bagaimana itu saya bisa mengajar ketika saya sendiri tidak kemudian terus mau meningkat mempraktekkan dalam hidup. Sampai hal-hal yang saya ceritakan kepada saudara. Ketika saya punya hak di tengah kesulitan saya bisa memanfaatkan itu. Tapi saya harus belajar untuk membangun suatu komitmen diri. Ya, saya katakan no, tidak. Ketika ada hujan panas, ada keluarga, ya, kirim duit ratusan juta. Kami sepakat, ya, waktu itu dengan mendiang ibu dan anak-anak saya katakan. Kita persembahkan, ya, kita tidak ambil sama sekali. Dan semua sepakat, saya mengucap syukur. Punya keluarga yang terdidik dalam hal ini untuk seperti itu dan mendukung prinsip-prinsip yang saya pakai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itulah sampai kemudian memulai proses pembangunan ini pun saya bilang dari awal saya, ya inilah apa yang saya kumpul beberapa saat. Sudah kita mulai, saya harus ada di depan. Dan akhirnya semua jemaat mengikuti, puji Tuhan. Sampai hari ini proses pembangunan ada saja ya yang talentanya, kemampuannya, ya dari jasa, produk, ya keuangannya, ilmunya. Wah, luar biasa. Terima kasih Tuhan memberkatimu semua, keluarga besarku. Dan itu yang membuat saya harus mempertaruhkan seluruh hidupku, ya mengabdi selagi Tuhan masih percayai. Bahkan dalam perjalanan prosesnya ini, ketika memang dana untuk pembangunan itu tentu terus ya, maka saya bilang saono ese pokoknya dicemplungno aja nanti. Ya kita yakin aja Tuhan campur tangan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya bersyukur bahwa berkat topangan doamu, ya saya sadar mengajar jauh lebih mudah. Tetapi saya tidak mengajar orang-orang yang tidak suka diajar. Saya mengajar orang-orang yang suka diajari firman. Nyata ada yang sudah 40 sekian tahun ya bersama dengan saya. 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun. Mungkin ada yang baru ya berapa tahun ini atau berapa saat, tidak masalah. Tapi ini tipenya. Anda bukan orang-orang yang cari pelayanan yang sensasional. Yang cuma untuk kepuasan sesaat. Tetapi jemaat yang saya layani dan Tuhan izinkan untuk kami gembalakan tentu bersama tim ya kan. Adalah orang-orang yang rindu dididik, diajari, tumbuh, dewasa di dalam Tuhan. Dan itu. Karena ada tipe-tipe orang Kristen yang hanya mencintai sensasional. Kadang-kadang membuat ciptaan kalau di dalam nyanyian pop ada kekasih bayangan. Ya. Ada juga yang orang Kristen memakai istilah barangkali pendeta bayangan, saudaraku. Tidak tahu juntrungnya apa. Ya. Dan memang kalau cuma dilihat hari-hari, dia cuma di video, ya tidak jelas. Tapi kalau sudah kumpul, ketemu puluhan tahun, makanya saya bilang saya tipikal orang yang open cut ya. Apa aja tak ceritakan berkait dengan saya sehat, saya sempat kurang sehat, saya cerita, saya minum apa, saya cerita, harapannya apa? Mungkin ada manfaat, bisa bantu ya saudara-saudara, ada ide, saya sampaikan. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya bukan tipe orang pelit ya untuk berbagi hal-hal yang sekiranya itu ada manfaatnya. Kenapa? Kan saya anggap saudara dan keluargaku. Kadang-kadang saya masuk ke zona-zona yang orang tertentu kayaknya remeh-remeh. Bagaimana? Wong cuma urusan ya masak, kuliner, mesti buat terobosan. Nah itu fakta saudaraku ini kasih Tuhan. Orang yang mudah berpuas diri kebanyakan statis. Jalan di tempat. Tapi orang yang membuat terobosan. Ya, terus berinovasi istilah kerennya. Di dalam bidang apa saja. Ya, cari ilmu, belajar. Ya, buka hal-hal yang penting. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sudah maju pun berpikir lagi, mau maju lagi. Itu bagus. Asal kita tetap tahu, seimbang. Ya, mengatur waktu kita. Untuk Tuhan, untuk keluarga. Untuk barangkali karir kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus terus berjuang. Apalagi zaman ke depan ini gak semakin mudah. Ya. Dan yang pasti di
di sana sini itu serba kompetitif kan, selalu saya katakan, dan itu bahasa umum. Nah itu sebabnya ya orang-orang yang betul-betul ya punya dedikasi, punya ya keinginan untuk berjuang maju, dan dia bisa. Selalu ada kemungkinan. Saudaraku ini kasih Tuhan, selalu ada kemungkinan. Selalu ada kemungkinan. Ya, ada banyak hal yang saya dapatkan dari kesaksian-kesaksian. Cuma kadang saya mau ekspos lupa ya. Saya nggak catat berapa orang. Waduh iya ya, itu sebenarnya mustahil. Tapi itu mungkin. Ayat terakhir, sudah. Saudaraku ini kasih Tuhan. Puji Tuhan. Filipi 4 ayat 1. Ini seruan dari saya sebagai seorang hamba Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara yang dikasih Tuhan. Dikatakan firman ini jelas ya. Karena itu saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan memberkati semua saudara pada hari ini. Saya rindu mendengar doa syukur dari Bu Sri Utami Dewi. Bu Ruslan bisa naikkan doa syukur, silakan. Dan saya akan tutup nanti dalam doa berkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih. Kalau malam ini semua kami boleh ikut kukut ini. Engkau sudah berkati kami dengan firman. Kau berkati hamba-Mu Bapak Gembala. Berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk terus membawa kami semakin bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini semua kami boleh diberkati firman. Iman kami semakin tumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Yesus. Melalui firman kami terus dibentuk, diproses, sehingga kami semakin tumbuh dalam dewasa di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Kalau puji syukur, kami naik kehadiran-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Keluargaku semua, terimalah berkat rahmat anugerah, kemurahan yang dari Allah, melingkupi kita semua dari sekarang dan selamanya. Bersyukur karena Tuhan sudah memberkati semua proses pesta demokrasi. Olehnya syafaat kami tetap atas negeri kami. Tuhan memberkati. Campur tanganlah untuk semua proses berdemokrasi ini sampai pada semua fase waktu yang telah ditetapkan. Tuhan dimuliakan di dalam segalanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih Kristus Yesus menaungi kami dari sekarang sampai Tuhan kembali menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati semua keluargaku. Puji Tuhan.